Hai Ji, selamat datang di podcast G Talks. Gacha, we got it for you. Okay, in this episode we are with Lina Permata Sukma, atau biasa dipanggil siapa? Bisa Lina, bisa Liper, apa aja deh. Apa aja deh. Oke Lina, kali ini kita akan ngebahas tentang apa, Lin? Branded stuff. Oke, branded stuff. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang branded stuff, tapi bukan kayak ngelis ya apa-apa aja branded stuff, itu bukan ya. Kita akan ngebahas karena kan di sini tuh banyak penonton cewek nih, Lin, ya kan pastinya, dan ceweknya pinter-pinter. Nah kita pengen ngebahas tentang branded stuff itu buat cewek penting gak sih? Tergantung orang sih, dari diri kita masing-masing. Cewek mana sih yang nggak mau pakai barang-barang branded? Pada intinya sepertinya itu ya, betul. Tapi balik lagi, tapi Lina sendiri orangnya seperti apa sih? Menurut Lina itu lebih penting misalkan fungsinya atau mereknya? Lebih awal-awal sih, aku mikir tuh kalau barang branded tuh fungsinya atau dulu, okay. fungsinya dulu. Tapi ntar lama-lamaan kesini tuh kayak oh ya udahlah, maksudnya kayak ya udah gue beli ya udah, nggak usah mikir kayak merek kayak gitu, yang penting kayak fungsinya aja, yang lebih penting ke fungsinya ya. Tapi sempat nggak sih kayak tenggelam dalam merek-merek gitu? Pernah ya. Sering dulu zamannya SMA itu kayak pulang sekolah langsung kayak ke PIM tuh, beli ke C&M, beli kayak duit tuh langsung habis beli baju ini, baju itu gitu, lebih sepatu gitu. Oh ya, sepatu sih yang paling menggoda banget dan langsung habis ya sih. Jadi kalau Lina kalau lebih banyak spend money itu ke apa? Ke pakaian kah atau buat pakaian sama make up sih? Oh, make up. Yes, make up juga benar banget. Make up tuh ada brand-brandnya, maksudnya ada kayak target, bukan target apa ya, kelas-kelasnya gitu nggak sih? Ada kelas-kelasnya. Dan Lina tuh pernah sampai yang bagian apa gitu? Pernah sih kayak bukan ngikutin orang sih, kayak wah temen gue kayak pakai ini, gue harus beli ini gitu. Dulu tuh mikirnya kayak gitu, ya udah nih gue mau beli ini, gue harus kayak hafal nih urutan, misalkan urutan buat make up tuh apa aja, kayak gue harus nyicil kayak gini nyicil kayak. Tapi lama kelamaan kayak boros aja gitu. Kayak di satu sisi sebenarnya bagus ya, karena maksudnya ya mungkin Lina jadi kayak lebih lebih teratur keuangannya, bukan teratur sih, maksudnya bisa nabung itu loh, Lin, maksudku. Dan akhirnya banyak yang bisa kebeli, tapi at the end ngemikir juga ngapain sih sebenarnya. Nah, tapi iya, ujung-ujungnya tuh ujung-ujungnya kayak wah yang ini nggak dicocok di muka gue, ngapain gue beli gitu. Maksudnya kayak orang tuh kan kalau mau beli mikir-mikir dulu ya, ini cocok nggak di muka gue. Itu gue kayak aku tuh langsung beli aja gitu, kayak ambil oh ini nih bagus, cocok buat gue, kayak ya udah langsung gue beli gitu, nggak mikir dulu. Jadi sebenarnya ini masuk ke hedon nggak sih? Ya bener, hedon banget ya, dulu ya. Dan gimana sih cara ngontrolnya? Sekarang kan Lina lebih ke kayak ya udah fungsinya dulu gitu, baru kalau ternyata mereknya itu ya udah kita pantaskan, bukan kayak ya udah mereknya dulu padahal kegunaannya ya kayak misalkan sesuai isi dompet juga sih sebenarnya. Iya sih ya benar ya. Benar. Kayak sekarang nih udah semakin ke arah mungkin kayak kita udah ini juga ya, lebih dewasa, udah mulai lepas dari orang tua juga. Akhirnya kan tanggung jawabnya kita merasa kayak makin kesini makin mikir ya. Uang tuh kayak susah dicari ya kan. Ya. Kalau dulu kan kita cuma minta beli langsung. Ya benar banget. Terus kalau menurut Lina apa sih yang buat orang itu kayak berpikir gue harus beli bermerek gitu? Pertama sih kayak gimana ya? Kayak ya udah nih gue beli kayak misalkan merek Pull&Bear atau apa gitu. Kayak wah nih gue punya tas Pull&Bear misalkan gini kayak jadi buat kayak show off gitu nggak sih? Show off gitu, kayak demi gengsi sama gengsi sama temen jatuhnya, eksistensi gitu dulu kan, zaman-zaman kayak gitu, kayak wah nih gue punya tas. Jadi jatuhnya sebenarnya ini sebelumnya ya Lin ya, sebenarnya diriku tuh nggak bisa relate sama masalah ini karena aku tuh bukan orang yang cukup branded stuff lah. Kayak kalau aku emang dari dulu diajar juga sama orang tua itu lebih kayak sederhana, dan ya udah beli barang itu nyaman. Ya nyaman dan seperlunya gitu loh, seperlunya dan
Kalau bisa cari yang paling murah deh, itu intinya lah ya kayak gitu ya. Kali 50.000 dapat 3 kan lumayan. Ini kan dulu kan kayak wah gue minta duit segini kasih beli. Iya. Nah, yang buat orang itu akhirnya sampai jor-joran gitu loh, sampai kayak ya udah semuanya branded stuff dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu apa sih kira-kira? Selain tadi eksistensi ya, mungkin karena mau ya show off, mau dilihat. Paling sih hobi, mungkin masing-masing orang beda-beda nih, ada yang kayak dia punya dari kepala sampai ujung kaki itu emang hobinya dia ngumpulin barang-barang branded apa gimana nggak tahu, tapi kan emang setiap orang pasti beda-beda kan pasti. Iya sih. Kalau Lina sendiri kemarin itu dulu itu kayak ya nggak sampai dari ujung kepala ujung kaki juga, paling kayak paling banyak sih paling celana, baju, sepatu itu doang. Kayak ya udah, tapi nggak keseringan dulu kayak sama sekarang tuh pasti beda banget. Nah tapi ini nggak sih kebawa nggak sih, misalkan Lina mau jalan nih, Lina kebawa nggak sih kayak wah gue harus pakai baju H&M, celana Uniqlo, sepatu Vans. Zaman dulu kayak gitu. Zaman dulu kayak gitu kayak udah kayak sekarang tuh kayak oh ya udahlah yang penting gue make nyaman di gue. Iya bener ya. Yang penting sekarang sih mungkin kayak memang kita harus ngelewatin masa itu juga nggak sih? Di saat kayak misalkan Karen kan dari keluarga yang sederhana, dan orang tua aku juga mengajarkan buat sederhana gitu kan ya. Jadi kadang ada suatu saat gue pengen kayak wah gue pengen nyobain aja. Iya pengen nyobain gitu, gimana sih rasanya yang bermerek gitu kan. Ya mungkin normal sih menurutku itu ya. Tapi ujung-ujungnya sama aja sih, kalau yang merek sama yang enggak ya sama aja. Dasarannya ya sama, baju yang buat menutupi badan ya kan sama aja kan sebenarnya. Ya itu sih sebenarnya kita harus tahu substansi dari apa yang kita gunakan. Jadi bijak itu sebenarnya penting ya Len ya. Buat kita bijak memilih sebenarnya kayak pakaian itu ya fungsinya apa sih, dan tujuannya kita pakai itu buat apa. Dan kalau misalkan pun kita beli merek itu harus ada alasannya gitu loh. Misalnya kalau Karen aja sekarang nih kayak kadang aku sekarang udah tinggal sendiri kan, kadang mikir kayak ya udahlah aku beli sepatu yang branded tapi kayak ya memang bisa buat long time gitu loh. Jadi karena memang lama dan memang branded itu kan ya ada harga ada kualitas lah ya kan, nggak ada, tapi ada juga sih kadang yang branded tapi ya baru dipakai berapa bulan langsung rusak. Iya. Jadi kadang aku juga ya udah milih branded karena fungsinya gitu. Jadi balik lagi, Lina juga seperti itu kan sekarang. Kayak kita beli baju, beli celana sekarang branded misalnya itu karena ada tujuannya itu loh, bukan kayak ya udahlah gue pakai H&M biar dilihat orang gitu loh. Jadi kayak makin kesini tuh kayak mikir aja, misalkan dulu tuh kayak beli baju jadi tahu gitu, misalkan mau beli baju merek ini, merek A, merek B gitu, makin kesini tuh kayak ya udah biasa aja, misalkan jadi kita bisa ngebaca gitu loh, ini baju cocok di kita tapi biar jangka waktunya panjang gitu. Iya, jadi lebih ke fungsinya itu tadi kan. Kita beli bukan karena temen gue nih pakai H&M jadi gue pengen pakai H&M juga biar sama, nggak gitu kan pikirannya kan. Tapi kayak ya aku pengen beli H&M mungkin suka, bagus, hobi. Dan iya hobi misalkan juga, terus habis itu dan memang bertahan lama, emang barang itu bagus, kualitasnya kita beli terus. Iya, betul banget. Nah kalau ini nih Len, gimana tanggapan Lina sama orang-orang yang kayak sekarang tuh apa sih namanya hypebeast ya, atau apa sih yang tren yang itu loh, barang-barang branding gitu kan. Ya tanggapan aku sih ya lagi ngikutin ini sih perkembangan zaman aja, mungkin orang-orang kayak apa ya, mungkin lagi shock aja ya, kayak lagi kayak gitu. Apa namanya shock apa ya? Shock culture. Culture kayak misalkan tas yang ditenteng yang di kanan yang gitu, pendek banget. Apa sih tas rantai apa sih jujur aku nggak tahu, lupa lagi, kayak ya itu lah intinya. Apa sih ya yang pokoknya yang pendek banget itu kan ya, warna-warni itu kan lagi tren banget di itu kan ala-ala vintage gitu kan. Terus kayak wah, kayak orang-orang tuh langsung all shop mau di Shopee apa di mana, di Instagram tuh langsung pada jualan, harganya ya lumayan sih, kayak tergantung ini juga, kita pinter-pinter ininya aja nyarinya juga ya. Tapi itu dari awalnya itu dari brand stuff juga kan? Dari ini sih trennya dari Cina atau Korea gitu. Oke. Terus habis itu banyak yang akhirnya Indonesia mau produksi gitu. Iya. Nah sebenarnya branded stuff ini kan nggak hanya di luar kan, ngerti nggak? Maksudnya bukan hanya di Indonesia pun banyak juga branded stuff, kayak misalkan batik deh. Batik kan ada yang batik dari yang
tau gak sih yang bener-bener mahal sampai yang ya bener murah iya batik yang bener-bener cap tulis sama yang batik ya udah printing murah itu kan. Nah itu kan masuk ke branded stuff juga lah kan. Nah kita mungkin geser sedikit ke Indonesia mungkin ya, produk-produk lokal ya kan. Nah produk lokal ini sebenarnya jadi salah satu apa ya, kayak alternatif juga nggak sih buat orang-orang yang udah ketergantungan sama branded stuff, karena sekarang ini di Indonesia juga keren-keren produk lokal sekarang di Indonesia keren-keren nggak sih? Coba kalau dari Lina apa sih, kayak makeup juga ada kan? Makeup banyak nggak sih dari lokal? Kurang tahu sih kalau makeup, kayaknya ada banyak, tapi yang aku tahu sih kalau branded stuffnya dari produk lokal itu banyak sekarang banyak dari tas, dari baju, dari kayak sepatu juga ada. Dari bahan-bahannya sendiri, sablon yang benar-benar kayak nggak kalah lah pokoknya. Nggak kalah, bagus Iya kan? banget. Lina punya nggak sih barang-barang lokal? Ada apa? Ya, rata-rata dari Bandung sih. Iya biasanya sih di Bandung. home industry Bandung ya. Memang rata-rata kalau bukan Bandung, Jepara kayak gitu-gitu sih, memang daerah Jawa yang kreativitasnya oke banget, dan sebenarnya nggak kalah nggak sih? Nggak kalah bagus banget, mulai dari kayak sweater, dari rajutan aja kayak ada. Iya benar. Kayak dari bahan printing sablonnya tuh bagus, kayak tas nyaman dipakai. Tas gitu. juga ya. Tas yang ini nggak sih, kayak waist bag gitu gitu. Modelnya macam-macam, ada sling bag, kan ada tuh yang buat laptop juga. Iya. Produk lokal tuh sebenarnya nggak kalah ya sekarang, dan kalau branded stuffnya lokal itu banyak juga kan? Banyak banget. Stuff lokal kurang tahu sih aku kalau lokal ya. Oke. Nah, kan tadi kan balik lagi ke masalah bijak memilih ya kan. Bijak memilih itu kan berarti bagaimana kita juga bijak mengatur ekonomi kita, buat maksudnya jangan sampai lu beli barang branded tapi nggak makan, ya nggak sih? Kita juga harus mikir kayak, wah nih gue beli ini 100, misalnya harganya 100.000, masih ada kita mikir beli 150.000, harganya 100.000, kayak kita harus mikir 50.000 kita harus kita sisihin buat makan. Kalau nggak makan ya buat makan minum jajan lah gitu. Iya benar. Jangan sampai nih aku habis pernah dengar satu berita nih, Len. Ada seorang mahasiswa nggak tahu apa ya, sakit yang kehausan di kosan gara-gara beli, karena uangnya itu habis buat beli skincare. Wah, jadi tau gak sih, dia sampai kehausan di kosan. Kehausan itu sampai apa sih namanya kalau kehausan itu dehidrasi sampai pingsan di kosan gara-gara dia nggak beli makan, nggak beli minum demi make up. Itu menurut Lina gimana tuh kayak gitu? Wah gila sih. Itu kan berarti kan balik lagi ke masalah bijak tadi ya, bijak menyimpan duit, bijak memanage uang. Semuanya ya, uang, masa, waktu juga itu penting buat kita. Kan misalkan kita juga beli barang-barang branded itu kan bisa pergi ya, menghabisin waktu juga. Masih nyesel tuh. Iya nyesel kan? Kayak wah gue udah beli ini terus kayak di muka gue nggak cocok, terus kayak sia-sia gitu kan. Mending gue buat makan, buat minum. Iya. Ya kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu relate ya, karena uang saya memang habis buat makan, terlihat. Terlihat kan? Ya, cuman kalau masalah berita yang tadi deh menarik sih, menurutku sih menarik banget, karena kayak gimana ya, bisa seseorang itu mementingkan ya sandang papan pangan itu kan penting ya, makanan itu penting ya, kagak ada sandang pangan papan skincare. Ini dia malah mengutamakan beli skincare daripada buat isi perutnya sendiri. Gimana itu muka kinclong, ginjal keriting. Ya. Iya makanya itu kan berarti kan harus gimana ya, mungkin ada pesan ya Lin buat teman-teman cewek-cewek atau adik-adik, mungkin adik-adik karena kan biasanya kalau umuran kita udah mulai merasa kayak ya udah mulai ini ya, udah merasa bisa gitu kan. Mungkin kalau buat adik-adik sih kayak belum bisa, menurut aku sih belum bisa diatur-atur, soalnya kan kayak masih iya. di bawah umur gitu maksudnya. Iya, tapi sebenarnya harapanku sih buat teman-teman yang dari orang tuanya aja sih kalau itu. Iya, dari orang tuanya tentu ya. Tapi dari teman-teman mungkin dari menonton ini tuh bisa tahu juga gitu loh Lin, bahwa sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget. Iya, nggak terlalu penting-penting banget. Balik lagi ke fungsinya ya kan? Yang penting nyaman. Pun kalian anak sultan nih ya, walaupun anak sultan ya, tapi kalau misalkan nggak ada keuntungan dari kamu membeli barang branded itu, nggak ada gunanya juga nggak sih? Bener. Iya kan, kayak ya apa gunanya dari atas sampai bawah ini tapi ya ujung-ujungnya kayak sekali dipakai 2 kali gitu, terus bener. kayak beli lagi kayak wah cuma gitu. Iya betul, kayak apa gitu gunanya. Tapi ujung-ujungnya tuh kayak baju ini lagi yang dipakai gitu, ya, yang lain tuh nggak dipakai. Nah, itu balik lagi ke
orang-orang itu pasti punya kayak favorite staff ya, ya favorite staff yang kayak akhirnya itu lagi yang kita pakai. Nah, udah tahu kita punya favorite staff, untuk apa sih sebenarnya kita nge-spend banyak banget buat hal-hal yang kayak nggak terlalu penting gitu, ya kan? Bener nggak sih? Sampai orang-orang tuh kayak banyak yang bilang kayak, kok lu bajunya itu lagi, kok lu celananya itu lagi, kok lu sepatunya itu lagi, kayak yuk masalahnya apa gitu, maksudnya kayak yang penting gue nyaman gitu kan. Itu pertanyaan buat saya tuh banyak banget tuh, sampai orang mandi nggak sih lo? Sampai mandi tau. kok baju hitam lu banyak, kayak baju hitam lu kok itu aja, padahal baju hitam itu banyak gitu. Iya benar banget. Dari mulai misalkan coba sendiri gimana deh Lin, kalau misalkan ada orang yang ngomong gitu ke kamu biasanya ngomong apa ya, menjawabnya atau mengantisipasinya itu seperti apa? Mengantisipasinya ya udah bodo amat dia. Ya udah. Itu paling udah paling kuncen. Ya udah gue nggak ngurusin hidup lu. Dia tapi itu bener banget sih. Deh. Buat itu cara kita untuk mendewasakan diri juga, buat bersikap bodo amat. Iya kan, itu penting. Kayak ada tuh bukunya. Ada bukunya kan? Bersikap apa ya? Lunya apa ya? Kayaknya ada deh sesuatu. Oren kabar. Nanti kalau misalkan ini editornya pinter, dia insert tuh. Ya kan? Apalagi ya Lin ya, masalah branded stuff ya. Apa ya? Bingung. Itu aja paling. Iya, itu aja ya. Masalahnya dia udah sesuatu yang kayak ya, kalau apa ya? Kayak walaupun dia mampu untuk membeli, sebenarnya branded stuff ini adalah bukan sebuah hal yang wajib, ya nggak sih? Tapi kayak ya balik lagi ke diri masing-masing, penting atau enggak, nyaman apa enggak, nyaman atau enggak, itu sih yang lebih penting. Mungkin ada apa kata-kata terakhir? Apa sih kata-kata terakhir kayak dari Lina sendiri? Ya mungkin sih mungkin nih bagi kalian yang udah mulai dewasa, yang udah memasuki umur dewasa, pinter-pinter lah memilih barang-barang yang bener-bener harus kayak lu pilih gitu, maksudnya kayak bener-bener kayak gunanya ya udah gitu, maksudnya jangan sekali beli sekali pakai gitu, harus kayak ya harus sering-sering dipakai, percuma juga barang numpuk di rumah gitu kan, di lemari kayak cuma nggak kepake gitu kan. Yang penting di badan lu, di tubuh lu itu nyaman, udah itu aja intinya gitu. Iya. Dan jangan pikirin nih, maksudnya gimana ya, jangan pikirin kata orang-orang lain juga. Misalkan kalau misalkan baju lu itu aja gitu ya, baju gue sebenarnya misalkan kayak baju gue sebenarnya banyak gitu, maksudnya ya udah amat gitu loh. Dan tau nggak sih yang ada orang yang pernah bilang sama aku, Lin, katanya pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang paling match sama kamu itu adalah pede. Bener banget. Bener ya? Bener gak sih? Jadi sebenarnya nggak penting baju kita, atau bukan cuma baju lah, atau apa yang terpasang di dalam diri kita itu apapun, tapi kalau lu pede, itulah pakaian ternyaman dan terbagus yang orang lihat juga. Karena apa? Karena kita pede. Dari dalam kita pede, orang lihat, orang terpancar aura itu gitu loh. Andaikan kita sendiri kayak ini dari atas ya H&M sampai tapi goyang agak begini nih jalannya, karena sempit terus ada goyang agak begini nih jalannya, karena sempit terus ada. Karena kayak susah gitu loh kan, jadi kan maksa ya, untuk apa jadinya gunakan itu tapi lo sendiri nggak kayak jadinya nggak jadi diri lo gitu. Bener ya sih, bener banget sih. Thank you banget Lin atas waktunya, keren banget. Mungkin buat teman-teman lebih bijak lagi ya buat kayak memilih, dan juga yang penting utamakan pede dan kenyamanan diri. Harus bisa apa sih memanage uang gitu ya, itu juga penting karena kalian jangan sampai yang tadi muka licin ginjal keriting. Okay? That's all from this episode, and